Saatnya kami merindukan Engkau berbicara kepada setiap kami melalui pemberitaan firman Allah yang akan hamba-Mu sampaikan. Terlebih dahulu kiranya Tuhan menguduskan, mengurapi bibir lidah hamba-Mu ini. Agar hamba-Mu ini mampu berbicara seturut kehendak-Mu. Dan setiap perkataan mengandung kuasa Allah. Sehingga setiap yang mendengar diubahkan, dihiburkan, diberkati oleh kuasa firman Allah. Berbicaralah, berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, shalom, puji Tuhan. Hari yang sangat penting untuk kita bersama-sama hari ini di sini. Yang biasanya mungkin kita sedang ada di tempat kerja atau di manapun. Tapi hari ini Tuhan mempersatukan kita untuk berkumpul bersama-sama untuk memperingati, merayakan, merefleksikan. Yaitu hari di mana kita mengingat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Firman hari ini berjudul dari bumi ke surga. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Allah dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita memahami kemenangan, ada janji dan juga harapan yang baru dalam kenaikan Kristus. Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah salah satu peristiwa paling penting dalam iman Kristen. Kenaikan Yesus ke surga menjadi sangat penting karena mengandung janji, mengandung harapan, mengandung kemenangan. Perlu kita pahami saudaraku sekalian bahwa kenaikannya ke surga bukan hanya berbicara tentang perpindahan fisik atau perpindahan tubuh dari bumi ke surga, tetapi juga tentang makna dan harapan yang diberikan kepada setiap orang percaya dari berita atau dari peristiwa kenaikan Tuhan ke surga. Itu sebabnya relakan diri kita untuk belajar bersama-sama memahami hal-hal yang sangat penting dari kenaikan Kristus. Untuk kita dapat memahami lebih mendalam dan lebih jauh tentang kenaikan Kristus, maka perlu kita tahu sejarah. Perlu kita tahu histori. Dari sudut pandang sejarah atau historis, kenaikan Yesus itu terjadi 40 hari setelah kebangkitannya dari kematian. Sekali lagi terjadi 40 hari setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Dari kematian. Selama 40 hari dia telah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan di dalam penampakan itu Yesus memberikan mereka pengajaran. Yesus memperkuat iman mereka. Karena ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya, lihat tanganku, bekas paku. Lihat lambungku yang ditombak, supaya kamu percaya.
maka mereka percaya dan kuatlah iman. Tapi dari sudut pandang teologi ini penting sekali. Makna teologis yang ada dari kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga. Kenaikan Kristus menandakan kemenangan atas dosa dan maut. Kemudian yang kedua, kenaikan Kristus juga merupakan penggenapan janji. Janjinya untuk dia kembali kepada Bapa. Dan hal yang ketiga saudara-saudara, kenaikan Kristus sekaligus memberikan kita harapan yang baru. Pengharapan yang baru bagi semua umat manusia yang percaya. Kita mulai yang pertama. Kenaikan Kristus ke surga adalah bukti kemenangan atas kematian dan dosa. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57 menyatakan demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Yang telah memberikan kita atau memberikan kepada kita. Apa yang diberi? Kemenangan. Siapa yang memberi? Yesus Kristus. Saudara-saudara, kenaikan Kristus menandakan puncak klimaks kemenangannya atas dosa dan kematian. Menaklukkan musuh terbesar. Musuh terbesar kita. Serta membuka jalan menuju keselamatan abadi atau keselamatan kekal. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus telah menghadirkan harapan. Dan juga kekuatan bagi kita untuk mengatasi segala tantangan hidup dengan ketegaran dan dengan keteguhan. Semua itu terjadi karena Dia menang. Kemenangan Kristus atas dosa dan maut itu memberikan kita pengertian, yaitu pembebasan kita dari kuasa, dari pengaruh, dari dominasi dosa dan kuasa iblis. Kemenangan Kristus juga memberi kita keberanian. Keberanian dalam menghadapi segala tantangan hidup ini. Dosa telah mengakibatkan kita harus hidup menghadapi tantangan selama kita ada di dunia ini. Pasti. Tapi kekuatan dan kemenangan kita, kemampuan kita dalam menghadapinya, diberi jaminan, diberi kemenangan lewat kenaikan Kristus ke sorga. Kemenangan Kristus atas dosa dan maut sekaligus juga menjadi motivasi, pendorong kita untuk mengabarkan, untuk mewartakan, untuk menyebarkan Injil kepada orang lain dengan tidak ragu.
Kenapa? Karena kita punya keyakinan. Sebab kita akan ragu mewartakan sesuatu berita yang tidak jelas. Makanya hati-hati juga. Jangan asal ambil berita lalu share di grup manapun. Hati-hati, lihat, pahami, pelajari apakah memang itu suatu fakta kebenaran. Hal yang sama juga sama. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh yakin pada firman Allah ini. Yakin. Percaya. Maka saudara pun akan yakin untuk memberitakan. Tapi kalau kita tidak percaya, mungkin kita beritakan. Tapi kita memberitakan sesuatu yang kita tidak yakini. Memberitakan sesuatu yang kita tidak yakini, kurang kita percayai. Maka orang yang mendengar pun sulit untuk percaya dan meyakini. Jadi saudaraku sekalian, Kristus naik ke sorga. Menunjukkan kemenangannya atas dosa, atas iblis, atas maut. Dan itulah yang menjadi kemenangan kita juga. Yang kedua, kenaikan Yesus ke surga mengandung janji. Janji Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 3 dan juga Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu. Simak baik-baik pernyataan Yesus ini sebelum dia naik. Aku akan datang kembali. Ini janji. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Haleluya. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Aku akan kembali, datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku. Ini janji. Supaya di tempat aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 juga meneguhkan ini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga, meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dua janji yang hebat dan luar biasa ini. Akan datang kembali. Itu janji. Bagaimana cara kedatangannya? Alkitab berkata dengan cara yang sama. Seperti dia naik dan seperti itulah dia akan datang atau turun kembali. Kenaikan Kristus merupakan penggenapan janji. Janji Yesus untuk kembali kepada Bapa. Yesus berkata dia akan pergi, dia akan naik. Dan itu terlaksana. Ia juga berjanji kepada para murid-muridnya. Bahwa dia akan mempersiapkan tempat bagi mereka di surga. Itu yang disebutkan tadi dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu. Dia Yesus mempersiapkan tempat bagi orang percaya di surga. Kemudian kenaikannya menandakan bahwa dia telah membuka pintu surga.
bagi semua orang yang percaya kepada. Ini luar biasa. Saya sungguh-sungguh berdoa supaya saudara percaya dan yakin kebenaran ini. Inilah yang disebut dengan janji. Apa yang terkandung di janji Kristus ini, saudara-saudara? Dia menjanjikan kehidupan kekal. Janji Kristus mengandung kehidupan atau dia menjanjikan tentang kehidupan kekal. Memberi harapan, memberi penghiburan kepada kita. Hanya Yesus yang naik. Dan sekarang dia sedang mempersiapkan tempat bagimu dan bagiku. Dan dia akan datang kembali. Untuk apa dia datang? Supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Dijanjikannya hidup kekal. Di dunia ini tidak ada yang kekal, saudara. Tidak ada yang kekal. Di dunia ini semua ada batasan waktu. Saudara mau minta umur hidup berapa tahun di dunia ini? Ada batasnya. Ada batasnya. Gak ada yang kekal di dunia ini. Semua dibatasi oleh waktu. Tapi Kristus janjikan hidup kekal. Jadi saudara-saudara, kalaupun kita harus bersusah-susah, dengar. Selama kita di dunia ini bersusah-susah dalam mengiring Tuhan. Itu sementara saja, Pak. Ayo, berapa lama saudara mau hidup di dunia ini? Bilang 75 tahun, 80. Oke, kita sebutlah selama 75 tahun menderita. Masa enggak ada tahun-tahunnya yang baik? Pokoknya udahlah, 75 tahun di dunia menderita selamanya. Selama 75 tahun menderita. Tapi dalam penderitaannya selama 75 tahun, imannya tetap kokoh dan mantap pada Kristus. Lalu matilah dia. Nah saudara-saudara, yang disebut dengan hidup kekal bukan 75. Hidup kekal itu tidak ada ujung pangkalnya selama-lamanya. Saya teringat pada kisah dalam Alkitab, selalu menginspirasi sungguh-sungguh. Kisah yang kita tahu bersama-sama dalam Alkitab adalah Lazarus yang miskin dan juga orang yang kaya. Lazarus itu miskin selama hidupnya. Sampai makan saja dia harus mengemis kepada orang kaya itu. Dia berharap adalah yang sisa dari makanan orang kaya ini. Itu harapan. Dia berharap adalah yang jatuh dari meja orang kaya ini. Itu dikumpulinya untuk dimakan. Tapi Alkitab mencatat dia tetap percaya pada Allah, pada Tuhan. Kesulitan, kesukaran yang ada pada dia tidak mengubah hatinya pada Allah. Ini hebat. Sementara orang kaya itu disebut, baca Alkitab, dia punya kekayaan, hidup dalam kemewahan, punya jubah ungu, itu jubah kekayaan, warna ungu itu warna yang dianggap sebagai orang hebat pada masa itu. Dengar Bapak Ibu, Alkitab mencatat dua-duanya mati. Si miskin Lazarus mati, si kaya pun mati. Jadi sekaya apapun orang tidak bisa dia lama hidup. Kalaupun ada uangnya banyak, sakit, lalu dia masuk ke rumah sakit yang termahal, tercanggih di dunia ini, itu hanya sesaat, tapi akan mati juga. Dokter saja mati kok. Lalu dicatat oleh Alkitab, tempat mereka berbeda di sana Bapak Ibu. Lazarus yang miskin ada di pangkuan Abraham.
Pangkuan Abraham itu menandakan sebuah tempat gambaran yang sangat menyenangkan. Sementara orang kaya ada di api neraka, di tempat yang sangat menyiksa dirinya. Kenapa menyiksa? Baca Alkitab sungguh-sungguh. Kalau selama di dunia, Lazarus mengemis kepada dia. Tapi setelah mati, orang miskin mengemis kepada, orang kaya itu mengemis kepada Lazarus. Oh, pengemisannya sangat sangat merintih. Dia bilang apa? Tolong celupkan jarimu ke dalam air. Karena aku di sini kehausan. Bukan bilang, tolong sedokkan air. Enggak begitu. Tolong ambilkan air. Enggak, celupkan jarimu ke dalam air. Lalu taruhkanlah ke lidah. Bayangkan seberapa banyak. Tolong dengar. Seberapa banyak air yang bisa menetes di ujung jari kita ketika kita celupkan. Lalu seberapa banyak itu yang bisa dibawanya. Tapi sampai segitunya dia memohon kepada Lazarus. Kalau waktu di bumi, ayo makanan remah-remah. Tapi ini sampai segitunya. Dan dia berkata, tolong beritahu kepada saudaraku yang ada di dunia. Supaya mereka bertobat. Supaya mereka tidak mengalami apa yang kualami di sini. Selama di dunia hidup berfoya-foya. Tapi Lazarus yang miskin selama di dunia memang dia menderita. Tapi dia tetap yakin dan tetap percaya setelah kematian dia berada dalam kehidupan yang abadi. Ini menginspirasi bagi saya. Oke, tidak apa-apalah. Maka sebuah lagu berkata begini. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya ada hidup kekal. Janji Kristus juga bagi kita, aku menyertai kamu. Yesus berkata, sebelum dia terangkat ke sorga, dia janjikan, dia bilang begini, aku akan mengirim seorang penolong bagimu. Mengirim seorang penghibur bagimu, yaitu Roh Kudus. Menyertai kita hingga sampai kesudahan alam. Waktu Yesus berada di dunia ini dia terbatas secara daging. Karena dia daging. Punya tubuh. Kalau dia ada di daerah Palestina, di Yerusalem, hanya disitulah dia ada. Di sini tidak akan ada. Sama seperti saudara hari ini. Saudara-saudara ada di gereja ini hari ini. Enggak mungkin engkau ada di rumah dalam waktu yang bersama. Yang ada di rumah paling apa? Bajumu, fotomu, sendalmu, punyamu ada di rumah. Tapi orangnya hanya ada di sini. Karena kita apa? Daging. Tapi Yesus berkata, adalah lebih baik kalau aku pergi. Kenapa disebut lebih baik? Ini menjanjikan penyertaannya yang tak terbatas. Haleluya. Janji Kristus selain hidup kekal dan penyertaannya, dia juga berjanji akan dengar doa kita. Haleluya. Dia dengar doa kita. Karena Alkitab juga berkata Roh Kudus membantu kita dalam doa. Sesungguhnya Alkitab berkata kita tidak tahu bagaimana berdoa. Tapi Roh Allah, Roh Kudus menopang, mendukung kita untuk berdoa. Dengan apa? Keluhan-keluhan yang tak terucap. Semua ini terjadi setelah dia naik ke surga. Yang ketiga terakhir. Yang ketiga adalah pengharapan baru. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar. Perhatikan baik ini ya. Kalau ada yang ngantuk tolong buka mata dulu. Perhatikan ayat ini. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar.
Siapakah orang-orang yang tidak benar itu? Salah satunya saya. Gak tahu saudara. Orang-orang yang tidak benar itu adalah saya. Saudara juga kalau mau mengaku. Supaya ia membawa kamu kepada Allah. Oke. Oke ya, pahami ya, luar biasa ayat ini. Ia Yesus yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Orang-orang berdosa maksudnya. Supaya Yesus membawa orang-orang yang tidak benar tadi kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Disalibkan. Tapi yang telah dihidupkan menurut roh. Dihidupkan. Kenaikan Kristus membawa kita harapan atau pengharapan yang baru. Harapan kita hanya ada dalam Yesus. Makanya Alkitab bilang, berbahagialah orang yang menaruh harapannya pada Allah. Tetapi terkutuklah orang manusia yang menaruh harapannya kepada manusia. Dia telah menunjukkan kepada kita bahwa kematian ternyata bukan akhir segalanya. Kalau dia tidak bangkit, kematian akhir segalanya. Kalau dia tidak bangkit. Kalau dia tidak naik dan tidak datang lagi, kematian akhir segalanya. Halo? Sekali lagi. Kalau dia tidak bangkit, dia tidak naik, dia juga tidak datang lagi. Kematian akhir segala-galanya. Tetapi ternyata tidak. Melalui kebangkitan Kristus, kehidupannya dan juga kenaikannya ke surga dan juga kedatangannya kelak. Mengajarkan kita bahwa kematian bukan akhir. Tapi hanya perpindahan transisi ke kehidupan yang lebih baik. Untuk itu kita memiliki alasan untuk bersukacita. Karena dia telah mendahului kita. Haleluya. Mendahului kita ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Ya, ada orang bercanda kali. Kenapa Yesus belum datang sampai sekarang? Karena rumahmu belum selesai katanya. Orang yang belum masih hidup sampai sekarang rumahnya belum selesai. Orang yang mati atau meninggal duluan daripada kita rumahnya sudah selesai. Jadi saudara pilih mana? Tuhan jangan buat dulu rumahku di sana. Supaya aku jangan pulang dulu. Aku pengen lama di sini. Jadi jangan bangun dulu rumahku ya. Aku rumahku terakhir. Kalau saudara beli rumah di kompleks perumahan. Pernah nggak bilang kepada yang punya developer namanya atau apa? Kalau saudara bilang, rumahku berapa mau dibangun unit di sini? 400 unit rumah akan dibangun. Yang 400 unit, nomor 400 itu rumah saya. Dan tolong bangun itu yang terakhir. Ada yang mau begitu? Nggak ada. Kalau bisa yang pertama. Nah, tapi orang ini bilangnya begitu. Tapi menurut saya tidak begitu. Yesus tidak datang, belum datang sampai sekarang. Bukan karena rumahnya belum selesai. Emangnya susah bangunnya? Iya Pak, susah. Karena tukangnya ngambek semua. Udah habis uangnya, lari tukangnya, bangunan tak selesai. Oh di dunianya ada begitu bro. Kalau di sorga enggak begitu. Rumahnya bukan dari beton kayak gini, marmer begitu. Dari apa kata Alkitab? Lantainya dari apa? Dari apa? Coba lihat itu, bayangkan di dunia kita punya emas kita jaga-jaga. Besok kau naik ke sorga, kau pijak-pijak itu. Lantainya emas.
Tapi bukan karena itu. Alkitab berkata hanya satu. Kenapa dia belum datang? Kitab Petrus beri jawab. Karena dia tidak mau ada orang yang binasa. Jadi artinya dia masih mengharapkan, menunggu orang yang belum percaya itu datang kepada dia. Wah, kok lama sekali ya belum datang-datang, sampai itu dipersoalkan ya. Mulai dari zaman Nabi sampai sekarang janji kedatangannya sudah ada. Tapi mana? Maka di Alkitab bilang 1.000. 1.000 hari, 1.000 tahun bagi manusia. 1.000 tahun bagi kita. Itu 1 hari bagi Allah. Memang ada ayatnya Pak? Ada. 1.000 tahun. Berapa tahun sekarang? Kita bilang, oh kalau kita pakai kalender Masehi 2024 tahun. Tahun 2024 kalau pakai itu. Berarti masih berapa hari? 2 hari lewat sedikit. Iya ya, masih lama. Ada orang yang masih menjauh, tapi Tuhan bilang pulanglah, datang. Percaya padaku supaya kau selamat. Enggak, pergi lagi dia. Tapi Tuhan selalu ulurkan tangannya. Kesabarannya itulah yang membuat dia belum datang sampai hari ini. Ada yang tahu kapan dia datang? Enggak ada. Alkitab bilang, Yesus bilang, aku pun enggak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Sampai begitu dibilang. Oke. Jadi saudara-saudaraku sekalian, dia sudah pergi mendahului kita. Dan menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan datang membawa kita ke sana. Supaya di tempat di mana Yesus berada, kita pun berada bersama dia. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenaikan Kristus itu memiliki makna, memiliki implikasi yang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kenaikannya menyatakan kemenangan. Menyatakan janji dan juga pengharapan yang baru. Semua ini memberi kita kekuatan. Memotivasi kita. Dan memberikan kita sukacita untuk menjalani hidup yang penuh makna dan tujuan. Dari bumi dia naik ke surga. Tapi peristiwa ini memberikan kita kemenangan, janji dan harapan dalam kenaikannya. Ini bukan berita biasa. Berita yang luar biasa. Dan kiranya berita yang kusampaikan hari ini kepada seluruh jemaat Tuhan. Sekali lagi. Memotivasi kita. Memberikan kita sukacita. Pengharapan yang teguh. Untuk menjalani hidup yang penuh dengan makna dan tujuan dalam Kristus. Amin. Kami bersyukur untuk firman ini. Telah mengajar, mengingatkan kami bahwa melalui kenaikan Kristus ke surga dinyatakan kemenangan, ada janji dan juga pengharapan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu suatu saat kelak tinggal hidup bersama dengan Engkau. Sesuai dengan firman-Mu supaya di tempat di mana Engkau berada, kami pun berada. Oh Tuhan, tolong kami supaya kami tetap kuat, memiliki keyakinan, kepercayaan, iman yang teguh selama kami berada di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.